Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latuk Suman dari kelas 11 FL2 yang ingin menjelaskan bagaimana cara pengerjaan soal UTS akuntansi keuangan. Yang pertama, soalnya diketahui data sebagai berikut: penjualan 5 juta, persediaan awal 2 juta, persediaan akhir 1.500, pembelian 3 juta, biaya biaya 1.150. Nilai penjualan perusahaan adalah harga pokok penjualan, yaitu rumusnya penjualan dikurangi persediaan akhir, itu 5 juta dikurangi 1.500.000, yaitu hasilnya 3.500.000. Jadi harga pokok penjualan 3.500.000. Nomor 2, jurnal yang harus dibuat pada penerimaan memo debit dari supplier jika perusahaan menggunakan sistem fisik adalah, itu menggunakan sistem fisik dari supplier, berarti akun payable debit, purchase return kredit, dan VAT income kredit. Ketiga, perhatikan data berikut: 10 Oktober persediaan awal 200 unit, harga 10.000. 5 Oktober persediaan 300 unit, harga 15.000. 7 Oktober pembelian 250 unit, harga 13.000. 13 Oktober penjualan 300 unit. 15 Oktober pembelian 350 unit, harga 12.500. 20 Oktober penjualan 220 unit. Jurnal yang harus dicatat untuk transaksi tanggal 5 Oktober jika perusahaan menggunakan metode FIFO atau fisik periodik adalah: 5 Oktober persediaan 300 unit, harga 15.000. tinggal dikalikan saja 300 kali 300 dikali 15.000, yaitu 4.500.000. Lanjut soal berikutnya. 4. Diketahui saldo persediaan 2 juta, harga pokok penjualan 5 juta, dan pembelian 6 juta. Nilai persediaan awal adalah harga pokok penjualan dikurangi pembelian. Harga pokok penjualannya 6 juta, harga pembeliannya 5 juta. Harga pokok pembeliannya 6 juta, harga pokok penjualannya 5 juta, hasilnya 1 juta. 5 Maret. Nomor 5. Pada 24 Maret 2016, toko Ananda membeli barang dagang secara kredit dari PT Anugrah. Transaksi ini dicatat oleh PT Anugrah yang menggunakan metode fisik ke dalam jurnal penjualan, karena dia membeli barang dagang secara kredit. Kalau di jurnal khusus sih ya jurnal pembelian ya, karena membeli barang dagang secara kredit. Mungkin ya. Next 6 ada apa? Oke, baik, kita lanjut. Nomor 6, pencatatan persediaan dengan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut menggunakan metode kartu persediaan, berarti perpetual. Perlu diketahui data sebagai berikut: penjualan 5 juta, persediaan awal 2 juta, persediaan akhir 1.500.000, pembelian 3 juta, biaya 1.150. Laba yang diperoleh perusahaan adalah yaitu dengan cara penjualan 5 juta dikurangi persediaan awal 2 juta dikurangi lagi persediaan akhir dikurangi biaya. Jadi totalnya kan 4.650.000. Jadi sisanya atau laba keuntungannya 350.000 dari penjualan. Lanjut nomor 8. Pada tanggal 1 Juni 2018, PT Reksa menjual obligasi 15% nominal 200 juta dengan kurs 98. Bunga dibayarkan tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober dari transaksi tersebut. Pernyataan di bawah menunjukkan pencatatan yang benar, yaitu pencatatan yang benar itu berarti akun beban obligasi kredit
sebesar 5 juta. Nah, gitu. Lanjut nomor 9. Toko Pelita menjual barang dengan eceran. Harga jual barang ditetapkan termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Hasil penjualan bulan Maret 2021 132 juta. Dari data tersebut tentukan dari data tersebut jurnal untuk mencatat pajak pertambahan nilai adalah untuk pajak pertambahan nilai kan penjualannya 132 juta, PPN-nya 10%. Jadi pajaknya itu PPN-nya 13.200.000 masuk ke utang PPN kredit 13.500.000, debitnya penjualan. Nah gitu. Jadi C ya, C cocok. 10. Perhatikan data berikut. 10 Oktober persediaan awal 200 unit, harga 10.000. 5 Oktober persediaan 300 unit, harga 15.000. 7 Oktober pembelian 250 unit, harga 13.000. 13 Oktober penjualan 300 unit, 15 Oktober pembelian 350 unit, harga 12.500. 20 Oktober penjualan 220 unit, harga pokok penjualan pada tanggal 13 Oktober jika perusahaan menggunakan perpetual adalah nih, Vivo perpetual. Jadi tanggal 1 Oktober persediaan awal 200 unit. 200 unit 200 unit, harganya 10.000. Jadi 2 juta ya, 2 juta persediaan. Tanggal 5 Oktober persediaan 300 unit, harga 15.300. 15 berarti 4.500.000. Itu masih persediaan. 7 Oktober pembelian 250 unit, harga 13.000. Berarti masih tadi 3.250.000. 3.250. Jadi persediaan 200, yang pertama 200 unit kali 10.000 2 juta. Yang kedua 300, tabel yang kedua 300 tambah 300 unit tambah 15 ditambah dikali 15.000 4.500.000. Yang ketiga 250 unit dikali 13.000 yaitu 3.250.000. Terus pertanyaannya 13 Oktober mana? 7 Oktober 13 penjualan 300 unit. Berarti 200 dikurangi dari 10.000. 200 dikurangi dari 10.000 yang pertama ya. Karena di persediaan yang pertama 200 10.000 jadi 2 juta. Yang kedua 100 kali 15.000 karena ngambil yang bagian yang kedua itu 15.000. Jadi 1.500.000, jadi 3.500.000 harga pokok penjualannya. Dijumlahin dari 2 juta tambah 1.500.000 jadi 3.500.000. Nomor 11 diketahui data-data pembukuan sebagai berikut. 5 Maret persediaan 100 kg 300.000. 7 Maret pembelian 500 kg 350.000. 10 Maret penjualan 300 kg. 15 Maret pembelian 200 kg 370.500. 20 Maret penjualan 250 kg. Jika menggunakan LIFO secara perpetual, nilai harga pokok penjualan transaksi 20 Maret 20 mana 20 Maret 7 Maret 10 Maret 15 Maret 20 Maret penjualan 250 kg. Ada sebentar aku hitung dulu ya. Bentar. Oke, sudah ketemu hasilnya. Lama sih ini gini. Yang pertama 5 Maret persediaan 100 kg harganya 300 juta. Terus di persediaan 100 kg 300.000 harganya 30 juta persediaannya. 7 Maret pembelian 500
500 kilogram, harganya 350.000. 350.000. Mana tadi nyatet ya? Nah, 350.000. Jadi 1 juta berapa nih? 175 juta. 175 juta tanggal 5 Maret. 175 juta di persediaan 100. Yang pertama 100 300.000 jadi 30 juta. Yang kedua 500 kilogram, harga 350.000 jadi 175 juta. Lalu tanggal 7 Maret pembelian lagi 500 kilogram. Pembelian lagi 500 kilogram. 500. Iya 7. 500 pembelian 300 kilogram dengan harga 350.000. 350.000. Enggak, itu yang kedua. Yang kedua. Maaf. Ke 10 Maret penjualan 300 kg. Karena 300 kg itu kan 300 harganya kita ambil dari yang paling bawah dulu 300, karena LIFO perpetual ini yang diambil dari bawahnya. Jadi yang harga 350 ya yang diambilnya. Jadi 300 dikali 350 juta sama dengan 350.000 sama dengan sejuta 105 juta ya, 105 juta. Nah berarti yang sisa 200 kan, 200 unit kan sudah dikurangi 300 unit yang 500 itu, jadi sisa 200, harganya 350.000 jadi 70 juta. Jadi datanya yang pertama 100 kali 100 kilogram harganya 300.000, 30 juta itu di tabel persediaan ya. Yang kedua 200 harganya 350.000 jadi 70 juta tuh. Jadi kita lanjut ke tanggal 15 Maret pembelian 200 kg, berarti ditambah lagi 200 kg nih 370.500 rupiah dikaliin. Setelah dikaliin nemu hasilnya jadi 3.250.000. 3 juta apa sih ini? Bentar berapa ya pas tadi? 200 kali 370.500, 37.500 kan pembelian. 70.500, 300. Bentar. Ya. Jadi yang ini nih 15 Maret ini 200 kg dikali 370.500 yaitu hasilnya 74.100.000. Jadi 74,1 juta gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. 74,1 juta. 74,1 juta. Tadi nyatet ya. 74,1 juta. Lalu yang terakhir itu kan 20 Maret penjualan 250 kg. Nah, 250 kg dikali yang ini nih salah tadi. Jadi kan tadi persediaan dari 15 Maret 100 kg 300.000, 30 juta. 200 350.000, 70 juta. Yang ketiga 200 370.500, 74,1 juta. Nah yang terakhir dikurang 250 kg karena yang paling bawah 200 kg 3 jumlah harganya 370.500 kan.
saldo kan sisanya 200 kilogram doang, sedangkan ini 250, jadi kita ambil 200-nya dulu, jadi 74,1 juta. 50-nya lagi sisanya dari yang atasnya, dari yang 200 kilogram dengan harga satuannya harganya 350.000. Nah, kuranglah 50 dikali 350.000 yaitu 17.500.000. Nah, dikali jumlahin 74,1 juta ditambah 17,5 juta. Nah, hasilnya 91,6 juta. Jawabannya yang E ya. Rumit juga nih. 12 diketahui diketahui data-data pembukuan persediaan sebagai berikut. 5 Maret persediaan 10 kg 300.000, 7 Maret pembelian 50 kg. Persediaan akhir adalah ini yang tadi dong. Ini yang tadi guys. Jawabannya E sama 90. 1.600.000. Perhatikan data sebagai perusahaan metode FIFO perpetual dengan perincian data sebagai berikut. 1 Februari persediaan 150 unit 30 juta 30 ribu. 4 Februari purkes 75 unit 27.000. 10 Februari sales penjualan 100 unit. 11 Februari sales retur 5 unit. 18 Februari purkes pembelian 50 unit harga 26.000 purkes. 19 Februari purkes retur 3 unit. Besarnya persediaan akhir pada 19 Februari adalah E 4.897.000. 4.897.000. 14 jurnal yang dibuat untuk mencatat membayar gaji karyawan 50.000 yang dipotong PPh pajak tambahan pasal 21 2.500.000 adalah yaitu kan 50 juta dipotong PPh 2.500.000. Jadi jurnalnya atau jurnal buat PPh itu gaji kan dipotong ya, berarti kita dipotong 2.500.000, kita dapatnya 47.500.000. Nah kan berarti debit tuh masuk ke kita. PPh 2,5 juta 2.500.000 debit karena pajak itu sama kayak beban ya, berkurang di debit. Nah, yang kasnya 50 juta kredit karena membayar gaji karyawan. Iya salah, ini membayar gaji karyawan, lupa. Membayar gaji karyawan, gaji kan akun gaji ya, gaji kan berarti debit. Nah debit membayarkan, jadi kan gajinya berkurang di debit. Pajak PPh itu di debit karena pajak juga kan kayak beban gitu kan, kayak di debit juga 2.500.000. Nah kas kita kan kita membayar gaji karyawan, berarti kas kita berkurang dong, jadi di kredit gitu 50 juta. Tanggal 15 perhatikan data break sebuah perusahaan menggunakan metode FIFO perpetual dengan perincian sebagai berikut. 1 Februari persediaan 150 unit 30 juta. 4 Februari purkes pembelian 75 unit 27 juta. 10 Februari sales penjualan 100 unit. 11 Februari sales retur. Nggak ngerti apa yang kayak gitu guys. Lanjut. 16 diketahui besarnya persediaan barang awal 700.000, pembelian 540 juta, dan persediaan akhir 850.000. Nilai harga pokok penjualan adalah naik. Gampang. Sebentar kita ngitung dulu guys. Oh jadi gini,
kan pokok penjualan. Persediaan barang awal 700 juta ditambah pembelian 540 juta, hasilnya kan eh se- satu 200 satu satu apa ya, 1 M ya, 1 M 240 juta gitu mungkin. Terus dikurangi 850 juta, jadi hasilnya 390 juta gitu. 17. Perhatikan data berikut. Sebuah perusahaan menggunakan metode Viva Perpetual dalam perincian data sebagai berikut. 1 Februari persediaan 150 unit, 30.000. 4 Februari forecast 75.000 unit, 27.000. 10 Februari sales 100 unit, 11 Februari 100 return. Kan udah. Nanti akun yang digunakan untuk mencatat transaksi pada 4 Februari adalah 4 Februari forecast pembelian. Ya, jawabannya mencatatnya pembelian C. Lanjut. Pada tanggal 1 Juni 2018 PT Reksa menjual obligasi 15% nominal 200.000 dengan kurs 98, bunga yang dibayarkan pada tanggal 1 April. Obligasi adalah yang sudah berjalan adalah 5 juta. Kenapa 5 juta? Ya, karena 5 juta. Karena dari apa tadi di bunga itunya. Bunganya. Nah, gini. Wah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.